banyak sumber yang mengatakan sebetulnya petani ini dibayar, tapi melalui bupati-bupatinya. Yang mana situ korup. Akhirnya makanya mereka ngerasa kayak tersiksa banget loh. Padahal pribuminya sendiri waktu itu juga kotor. Nah itu dia. Akhirnya kan mereka jarah nanti hasil jarahannya itu dikasih ke rakyat kecil, terutama para petani gitu. Jadi mereka memang bersikukuh untuk melawan Belanda dengan cara ya udah boikot aja gitu. Mereka nggak bayar pajak, mereka nggak mau nurut sama aturan Belanda gitu. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Prita dan Aldo kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Ih, suasana baru nih mas, agak creepy retro gimana gitu? Gak creepy sih sebenarnya, ini kayak lebih serius mungkin, moodnya serius, misterius ya itu. Dan dengan set baru ini otomatis kita juga akan memberikan sesuatu yang baru untuk penonton. Tapi sesuatu yang baru itu apa sih, Brit? Yang udah kita siapin itu? Nah, kedepannya kita juga akan bahas legenda-legenda di Indonesia dan mancanegara. Terus kita mungkin juga akan bahas mitos-mitos kali ya mas, menarik tuh mitos-mitos. Terus case-case ataupun fenomena yang unik, menarik, bahkan creepy. Berarti kita bisa bahas konspirasi dong di sini? Bisa banget. Lalu mitos? Sudah. Alien. Mungkin kalau teman-teman mau juga bisa tuh ngomong di kolom komentar. Terus yang pasti kita juga akan bahas peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu. Masa lalu aja nih. Ya, for starter masa lalu dulu aja ya. Gitu. Masalah etis juga mungkin ya. Ekonomi politik enggak ya? Enggak, ini bukan konten ekonomi. Emang ada ya? Aneh ya. Gak apa-apa. Nah, buat episode kali ini kita akan bahas salah satu suku, kelompok, atau bisa dibilang masyarakat adat ya, yang ada di Indonesia, yang dulu itu pernah hilang dan muncul kembali pada tahun 1970. Jadi sampai mereka itu tuh nggak tahu kalau Indonesia udah merdeka, yaitu suku Samin. Kamu pernah denger nggak? Pernah. Aku dulu waktu SMA pernah dikatain guruku Juan Samin. Pasti karena kamu ngeyel kan? Ya, gara-gara aku ngeyel. Jadi nggak pernah dipanggil nama lagi, selalu dipanggilnya Samin sampai di ulangan semester gitu kan, ujian gitu. Soal bahasa Indonesianya dia tuh pakai namaku. Oh iya? Ya, Juan Samin sedang gini. Aku jadi contoh kasus dulu. Tapi bestie banget dong berarti? Enggak, dia nggak suka sama aku. Oh, itu justru bentuk ketidak-dekatan? Bentuk pembulian itu. Tapi kamu tahu diri kan kamu ngeyel? Enggak. Tetap. Tapi aku pernah baca beberapa tentang suku Samin, emang ya ternyata akar dari kengeyelan itu dari mereka ya sebenarnya. Kenapa diidentikan sebagai suku yang ngeyel atau orang-orang yang ngeyel? Karena perlawanannya. Betul. Cuman mungkin kamu bisa ceritain lebih detail deh daripada aku. Benar. Oke, kita bahas sekarang yuk. Boleh. Tapi masuk sekarang subrek dulu dong. Oh iya benar. Ya kan? Jangan lupa untuk dukung kita terus dengan cara subscribe obrolan santai di YouTube-nya. Terus Instagramnya apa Mas Aldo? Podcast Opsan. Betul. TikToknya apa? Podcast Opsan obrolan juga. santai. Oh oke. Salah. Gak pernah hafal nih. Yaudah pokoknya kita bahas sekarang yuk soal suku Samin. Jadi, suku Samin ini berawal dari pergerakannya Raden Surawijaya. Beliau ini adalah anak dari Bupati Sumoroto pada saat itu, gitu. Sumoroto itu daerah mana, Bris? Nah, Sumoroto itu kalau sekarang itu ada di daerah Ponorogo, Mas, gitu. Nah, beliau ini dulu anak bupati di Sumoroto itu tadi. Beliau ini memang dari kecil udah diajarin keprihatinan sama kedua orang tuanya, gitu. Jadi memang dari kecil beliau dekat membumi ya? Iya, membumi dengan rakyat-rakyat kecil, suka main sama rakyat-rakyat kecil. Terus ya udah, beliau kan sadar ya kayak pemerintah Belanda nih sangat keji sama rakyat kecil dan terutama para petani. Nah, suatu waktu ketika sudah dewasa, beliau ini tergerak nih hatinya sama penderitaan rakyat kecil. Akhirnya keluar tuh dari Kadipaten, keluar dari rumahnya dan bergabung sama kelompok perampok
Dan beliau ini langsung memproklamirkan dirinya sebagai pemimpinnya dan akhirnya menghimpun si kelompok ini tadi gitu. Nah, kemudian mereka ini memang merampok dari orang-orang kaya, terus terutama pemerintah Belanda dan antek-anteknya. Ya, antek Belanda ya pasti ya. Bener-bener. Jadi target utama. Iya, karena nggak suka banget dengan perlakuannya mereka, karena kan petani pada masa itu udah disuruh bayar pajak, hasil buminya dijarah dan segala macam lah pokoknya. Oh ya, aturannya memang ketat banget kan. Ketat banget, dan mungkin teman-teman familiar kulturstelsel, tanam paksa dan lain-lain kan sebenarnya kebijakan yang sangat merugikan petani ya. Dan lagi nih, sebuah fakta sebenarnya banyak sumber yang mengatakan sebetulnya petani ini dibayar, tapi melalui bupati-bupatinya. Yang mana situ korup. Akhirnya makanya mereka ngerasa kayak tersiksa banget loh. Padahal pribuminya sendiri waktu itu juga kotor. Ya, jadi sebenarnya yang salah udah si pemerintahnya dan antek-anteknya yang adalah bagian dari kita juga sebenarnya. Nah itu dia. Akhirnya kan mereka jarah nanti hasil jarahannya itu dikasih ke rakyat kecil, terutama para petani gitu. Oh emang ya. Sebenarnya mirip-mirip Robin Hood juga ya. Iya, cuman kan kalau Robin Hood itu dia personalnya nih yang dikenal kan akhirnya. Tapi kalau kelompoknya Raden Surowijoyo ini ya, itu ada namanya nggak sih? Nah, pada saat itu mereka dikenal dengan Tiang Sami-Sami Amin. Nah, sebenarnya masih banyak berita-berita yang kontradiktif sih ya Mas soal penamaan ini. Ada yang bilang terus dipersingkat jadi Samin, ada yang bilang Samin ini sebenarnya berasal dari nama pemimpinnya gitu, karena pemimpin-pemimpinnya kemudian diberi gelar Samin gitu. Oh, akhirnya Samin itu jadi nama gelar juga ya. Makanya kelompok ini ya kata Samin akhirnya jadi banyak diperdebatkan gitu. Cuman sebenarnya secara penamaan ini nama yang menarik sih menurutku, karena seorang anak bupati ya waktu itu bergabung dengan kelompok perampok. Terus ada muntahian kata Sami-Sami Amin, Tiang Sami-Sami Amin, orang Samin, Tiang Sami-Sami Amin, sama-sama Amin, sama tujuan dan visinya mungkin gitu ya. Kayak yang benar-benar nilainya ini ya. Betul, ada kayak kemiripan dengan Robin Hood, walaupun sebenarnya kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu sebenarnya ada satu tokoh lagi yang dia itu juga disebut Robin Hood. Siapa itu Mas? Namanya Johnny Indo. Tapi dia tahun 70 atau 80-an deh, dia tuh dapat julukan itu gara-gara ngerampok orang-orang kaya dan membagikannya ke orang-orang miskin juga. Tapi itu backgroundnya dia juga orang gede kah atau bangsawan atau orang kaya? Enggak. Tapi dia rakyat menengah aja. Yes, purely perampok, dan mungkin bisa kita bahas di episode selanjutnya ya. Kalau yang Johnny Indo dan mungkin penjahat-penjahat lain pada waktu itu. Tapi tadi kan kamu bilang mirip sama Robin Hood ya. Sebenarnya iya juga. Cuman kalau Robin Hood itu kan juga terkenal dari kepiawaiannya untuk archery, kan archery kan gitu. Pasti kan Robin Hood di bahkan komik-komik lain gitu kayak DC gitu kan bener-bener menggambarkan pakai baju serba hijau terus selalu bawa panah sama busurnya kemana-mana gitu. Nah tapi bedanya si suku Samin ini tuh perlawanannya nggak pakai senjata Mas. Pakai setan? Bukan, nggak kayak gitu. Mereka tuh melawan justru dengan nilai-nilai mereka, yaitu sedulur sikap. Jadi mereka memang bersikukuh untuk melawan Belanda dengan cara ya udah boikot aja gitu. Mereka nggak bayar pajak, mereka nggak mau nurut sama aturan Belanda gitu. Jadi nggak perlu pakai perlawanan, nggak perlu pakai kekerasan gitu. Itu caranya mereka melawan Belanda pada masa itu ya, dan it works kan sebenarnya. Ya bisa jadi, cuma nggak kebayang sih sebenarnya cara kerjanya gimana. Cuman ada istilah yang barusan muncul di kepalaku. Apa tuh? Istilahnya tuh war of attrition. Jadi itu peperangan yang dimana sebenarnya tidak konflik frontal, tapi kayak bisa jadi perang dingin gitu kan. Sampai salah satu dari pihak yang berseteru ini menyerah atau udah nggak punya determinasi untuk perang lagi atau kehabisan sumber daya dan lain-lain. Kurang lebih yang dilakukan orang Samin waktu itu menurutku kayak itulah, dengan cara boykot kan otomatis adalah sebagian dari rencana Belanda yang nggak bisa dijalankan karena terhalang yang ini. Terus jadinya kayak orang perang tapi yang diserang itu supply lainnya tuh loh. Jadi kan dia nggak dapat apa-apa tuh. Keren sih orang Samin kepikiran kayak gitu di masa itu ya. Iya, makanya kan pada saat itu mereka benar-benar dipandang apa sih kok aneh, ngeyel gitu loh. Masa sih bisa ngelawan Belanda dengan cara kayak gitu, sedangkan yang lain aja pasti kan duk gitu, pasti berantem kan. Bambu runcing sih gitu. Tapi memang itu kan akhirnya diteruskan ya, turun-temurun ya. Terus kalau nggak salah digantiin tuh sama
siapa namanya? Samin Anom. Bener nggak sih, Mas? Selanjutnya kalau nggak salah, Samin pertama Raden Surowijaya itu ya digantikan oleh anaknya yang dapat gelar kalau nggak salah Samin Anom. Ya, benar-benar. Kalau nggak salah aku pernah baca itu Samin Anom, Raden Surosentiko. Nah, Raden Surosentiko ini pergerakannya untukku ya, itu lebih masif. Lebih masif karena gimana ya? Dia meninggalkan cara dari Raden Surowijaya yang mungkin bisa dibilang agak gerilya dan ya lebih agresif pasif ya agresif gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang Raden lagi Samin Anom ini dia lebih ofensif tuh. Jadi dia dengan cara yang lebih jujur, pokoknya tindakannya terukur lah. Jelas kayak itu, terus dia mengumpulkan berbagai elemen masyarakat untuk bersatu untuk mengusir Belanda. Nilai-nilai mungkin lebih luhur dan mulia ya pada saat itu ya. Mungkin bisa dibilang kayak itu. Cuman kita nggak bisa mengkotak-kotakan dua tokoh ini karena tujuannya sama-sama mulia, cuma caranya yang beda. Dan diturunkan gitu kan? Juga memang. Betul. Dan memang gelar yang diturunkan dengan mungkin pastinya rombongan yang sama juga ya. Dan pada saat itu, saat dipegang sama Samin Anom ini, persebarannya orang Samin ini udah lumayan luas tuh. Dari Ponorogo, Brebes, Pati, terus Blora. Nah, itu kurang lebih 4 wilayah itu kan cukup besar ya. Dari pesisir utara Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur gitu kan. Ya gede lah. Nah, ternyata setelah mengumpulkan massa yang sebanyak itu dengan pergerakan yang masif dan ofensif, nah, Belanda menganggap Samin Anom sebagai sebuah masalah. Yang katanya tuh diasingkan kan habis itu. Betul. Itu jadi cara Belanda untuk memadamkan api pergerakan ya, khususnya di Indonesia pada waktu itu. Dan mungkin Samin Anom cuma satu dari sekian ribu orang yang akhirnya diasingkan karena pergerakan yang meresahkan untuk VOC. Jadi akhirnya si Samin Anom ini diasingkan ke Sawah Lunto. Sawah Lunto itu ada di Sulawesi Sumatera Selatan. Kalau asal situ, dan dia tuh nggak pernah sampai menginjakan kaki di Jawa lagi. Jadi stay di sana terus. Stay di sana. Dia menikah di sana dan punya 2 orang anak. Oke. Itu meskipun KB itu. KB karena 2 anak ya. Kayaknya. Kayak masa itu nggak ada KB juga sih Mas ya kan. Nah, tapi yang menurutku menarik ya dan aku salut karena meskipun si pemimpinnya ini diasingkan ke Sawah Lunto, mereka tuh masih terus meneruskan tradisi mereka dan nilai-nilai mereka itu tadi gitu kan. Ngeyel, tapi ngeyel in a good way itu loh ngeyelnya gitu. Dan memang kan mereka akhirnya mengasingkan diri, mengisolasi diri kan karena benar-benar gak mau ikut aturannya Belanda kan pada saat itu. Tapi aku pernah dengar juga mereka itu memprediksi kedatangan Jepang. Kamu pernah baca nggak sih itu, Mas? Itu nggak tahu ya. Kayak aku merasa kayak itu mistifikasi ya. Kayak itu jadi elemen yang menarik untuk ceritakan ya. Jadi setelah sepeninggal Samin Anom itu ada sosok yang menggantikannya bernama Surokidin. Itu suaminya anaknya Samin Anom. Samin Anom kan punya 2 anak, terus salah satunya itu diberi istri oleh Surokidin ini. Nah, konon katanya nih si Surokidin kayak deket banget ya. Bestie banget ya. Itu tuh mendapatkan wangsit untuk mengunjungi salah satu sendang. Sendangnya itu diberi nama Sendang Lanang. Laki-laki. Nah, di sana bukannya dia mendapat wangsit, tapi dia tuh kayak apa ya? Kayak ada satu sosok tidak berwujud. Bayangin tuh, sosok tidak berwujud. Jadi nggak ada wujudnya tapi dia bersuara. Nah, penasaran nggak suaranya apa? Gimana? Bentar. Disiapin dulu ya. Bacanya agak panjang nih soalnya. Tenang. Cuman sebenarnya dia tuh ya yang aku bilang tadi sosok tidak berwujud itu bukan karena dia kesana nggak ngapa-ngapain ya, dia tuh gali air. Jadi kan mencari mata air toh. Nah terus sosok tidak berwujud yang aku sebut itu mengeluarkan suara. Jadi suara bunyinya kayak ini nih. Ojo samar, aku arep sabiyantu kowe kanggo ngusir Londo. Nanging seranane abot, kudu golek jago trondol saka lor wetan. Kanggo srana kowe merdika. Jago trondol mau uga arep njajah, malah luwih kejem ngentekno apa kok. Mula saka iku kowe ndang cawis uyah karo nandur kapas amarga arep larang sandang larang pangan. Panjang ya? Panjang. Artinya apa tuh, Bang? Artinya, jadi ojo samar sih kayak jangan ragu gitu lah, jangan takut-takut gitu kan. Terus jadi sebenarnya si sosok tidak berwujud yang bersuara ini dia tuh mau membantu untuk mengusir Belanda. Nah, syaratnya adalah dia harus buru-buru kayak cari ayam aduan ya, ini konteks ayam sabung lah. Konteks sabung ayam ya gini. Ya ayam petarung lah.
ini peribahasa gitu, bukan peribahasa sih, apa sih? Pokoknya pesannya diberikan secara implisit gitu loh. Implisit ya, karena mungkin di bahasa Jawa itu akan banyak kata yang sebenarnya bermaknanya tuh tidak terlihat di atas kertas tuh loh. Jadi kayak kita harus berandai sedikit. Nah, jago trondol yang di sini itu yang dimaksudkan ternyata adalah deng 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 Jepang. Ya, negara matahari terbit Jepang. Karena ya memang kalau dipikir-pikir sih dari Jawa di sini kan Jepangnya kan jadi kerasa kayak timur laut memang. Ya, timur laut kan, lor wetan, timur laut. Jadi tapi diperingatkan juga ya bahwa kedatangan Jepang ini justru emang mengusir Belanda tapi akan membuat kekejaman yang lebih karena mereka akan menghabiskan segalanya. Walaupun ya bisa kita nilai ya, walaupun Jepang mungkin mencerdaskan kita juga, tapi di sisi lain kolonisasinya itu lebih kejam dibandingkan mungkin ratusan tahun yang diberikan oleh Belanda. Betul. Ya. Terus tadi kan di suaranya itu kan bilang bakalan ada krisis pangan sama sandang kan. Yep. Ya, aku pernah baca tuh. Sebenarnya penanaman kapas ini sendiri ya, itu memang udah dilakuin sejak zamannya Belanda sebenarnya. Terus diterusin sama Jepang. Tapi gak tahu ya, mungkin pengelolaan Jepang yang gak baik, terus akhirnya krisis mereka, krisis pangan, krisis sandang. Dan memang pada saat itu Jepang itu fokusnya nanam tanaman yang bisa menunjang kebutuhan perang mereka, dan emang dikirim ke orang-orang yang perang, tentara-tentara mereka. Jadi kayak misalnya kopi, teh itu tuh dibatasin tuh loh areal lahan pertaniannya gitu, dibatasin. Terus sebenarnya nih ya, kapas itu kan menunjang ya, tapi nggak tahu kenapa kalau pas aku baca itu areanya juga dikurangin. Jadi area buat nanam kapas dibanding sama pas zamannya Belanda itu lebih sedikit pas zamannya Jepang. Nah, udah tuh hasil-hasil pertanian mereka itu benar-benar pure buat urusan perang, jadi rakyat terabaikan. Terus akhirnya pasokan kapas itu sendiri nggak mencukupi, dan akhirnya mereka pakai karung goni mas mereka. Bajunya pakai karung goni, jadi karung goni bekas beras yang penuh kutu gitu tetap dipakai mau nggak mau karena ya nggak ada lagi bahannya gitu. Dan akhirnya 17-an berarti ya? Iya, tapi versi belum merdeka. Versi belum merdeka. Dan ya dan emang benar-benar mereka pada gatal-gatal gitu katanya pada masa itu. Jadi yang itu bisa sedikit dilogikakan sih mungkin ya menurutku, karena kedatangan Belanda ke Indonesia pada waktu itu kan memang berdagang dulu sampai akhirnya bisa memonopoli kekuasaan, terus establish banyak mungkin benteng, terus perkebunan dan lain-lain itu kan dalam kepengurusan mereka dinaungi oleh VOC itu tadi, VOC. Vereniging Indische Company. Nah, kayak gitu kan. Sementara Jepang kedatangannya ke Asia Tenggara gitu, mereka itu bukan untuk berdagang, bukan untuk bisnis lah, tidak menghasilkan keuntungan sebenarnya kedatangan Jepang. Tapi memang mengakomodir ya, ekspansi. Tujuannya mereka adalah Asia Raya itu jadi satu di bawah naungan Nippon. Jadi kenapa mereka mungkin secara manajemen ekonomi dan lain-lainnya agak buruk, karena mereka waktu itu juga perang di dua front. Oh iya. Dengan Amerika semenjak Pearl Harbor itu. Dan sebelumnya kan pernah ada Russo-Japanese perang dengan Rusia. Walaupun waktu itu sempat halt karena Jepangnya beralih ke selatan, ke Cina, Vietnam dan lain-lain. Di Vietnam pun mereka mentok. Jadi sebenarnya mereka mengalami banyak kebuntuan dalam peperangan itu, dan mengkoloni Indonesia itu ya sedikit membantu lah mungkin. Karena mereka nyari hasil-hasil tanaman kita ini. Betul, tapi kan butuh cepat, karena kan perang berjalan begitu cepat dan mereka nggak bisa lambat. Tapi aku senang sih, maksudnya bisa dibilang waktu itu suku Samin itu termasuk beruntung ya, karena mendapatkan wangsit itu gitu, ada omongannya gitu kan, otomatis mereka kan akhirnya nanam kapasnya dong, nanam kapas supaya mereka terhindar dari si krisis-krisis ini tadi gitu kan. Sama garam kan, nanam garam juga gitu ya, mungkin untuk memudahkan ketika makan besok gitu. Terus tapi ya kegigihan mereka ini tetap aja dapat stigma negatif. Oh ya? Tetap dapat stigma negatif. Jadi pada masa-masa berikutnya, masa-masa setelah mereka era keluar dari pedalaman, itu mereka sempat dikira PKI bahkan komunis. Oh ya? Orang-orang tulus seperti orang-orang Samin ini dapat stigma negatif? Masih. Jadi bahkan setelah mereka keluar, yang setelah tahun 1970-an itu tuh mereka masih dapat stigma negatif. Bahkan mungkin bisa dibilang sampai sekarang ya, mungkin kalau yang nggak mengenal mereka gitu. Nah, jadi aku sempat baca salah satu artikel dari National Geographic Indonesia di website mereka. Okay. Nah,
Itu artikel judulnya Perjuangan Sedulur Sikep dari Tuduhan Komunis Sampai Soal Lingkungan. Nah, pada saat itu tim National Geographic Indonesia wawancarain salah satu masyarakat suku Samin. Dari percakapan mereka diketahui nih, masa-masa G30S tahun 1965, pihak militer tuh datang ke Sambungrejo. Nah, itu kan ke tempatnya mereka kan gitu, ke tempatnya mereka. Dan mereka tuh dikira komunis karena mereka punya kepercayaan yang berbeda ya Mas gitu. Karena mereka sendiri kan agamanya agama Nabi Adam pada saat itu. Dan mereka dipaksa sholat loh waktu itu. Tapi akhirnya dikasih penjelasan lah sama militer kayak enggak, kita bukan komunis, bukan mereka, kita bukan gerakan yang kayak gitu loh, bukan gerakan separatis yang seperti itu. Terus untungnya militernya mengerti akhirnya. Tapi apes banget ya, maksudnya mereka mengisolasi diri sampai 1970, yang mana itu pasca kejadian PKI juga kan. Maksudnya kayak masih ketempelan stigma yang mereka bahkan mungkin nggak tahu ya ada kejadian apa. Jadi kan kayak apes betul, padahal mereka bukan bagian dari itu juga, dan mereka kan bahkan ikut memperjuangkan kemerdekaan tuh loh. Jadi kayak apa juga nih. Makanya kayak ini padahal ini adalah orang-orang ngeyel yang tapi ngeyel dalam good way tadi yang gue bilang. Terus masih digituin juga kan ya, kayak sedih juga. Bahkan sekarang pun ya bisa dibilang masih ada diskriminasi juga kan. Dan itu nggak cuma buat suku Samin, tapi teman-teman yang penghayat kepercayaan lain gitu. Kayak masalah KTP wis gitu. Ya oke lah gitu, beberapa tahun lalu teman-teman yang penghayat kepercayaan itu udah bisa nyantumin kepercayaannya di kolom agama di KTP, betul kan? Sudah bisa. Tapi pada kenyataannya kalau nggak salah nih dipersulit gitu. Sekalinya sudah bisa, di lapangan tuh tetap ada diskriminasi. Jadi kayak ada yang misalnya mau kerja nih, daftar kerja, lihat KTP, terus tahu kepercayaan, penghayat kepercayaan ya. Jadi bukan agama yang umumnya kita kenal di sini. Ya pasti kayak langsung ditolak. Mas, jadi alasannya tuh alasan-alasan gak logis, ya diskriminasi gitu. Akhirnya mereka mau gak mau ada yang harus ganti nama KTP-nya biar misalnya bisa diterima kerja gitu. Gitu-gitulah gitu. Kayak parah banget. Tapi ya aku harap kedepannya udah gak kayak gini lagi ya. Entah itu teman-teman yang Kejawen, Sunda Wiwitan, dan teman-teman yang agamanya Nabi Adam pun itu semua bisa dapat hak-hak yang sama lah semuanya gitu. Aku mungkin salut bukan kata yang tepat ya, cuman kayak kagum dengan refleks orang-orang Samin. Karena mereka kan sebelumnya mengisolasi diri, terus akhirnya baru muncul di tahun 70-an ya. Tahun 70-an baru muncul lagi, terus menghadapi banyak stigma tentang masyarakat mereka. Jadi kan kayak tahu nggak sih rasanya kayak kamu nggak keluar rumah 5 hari, kamu keluar ternyata udah banyak berita, kan kamu akan disoriented ya, kan kayak bingung lah gitu. Nah, sementara orang-orang Samin ini bisa catch up tuh. Jadi mereka bisa mengikuti ya perkembangan zaman pada akhirnya kan. Jadi mereka kayak adaptif banget loh, adaptif. Jadi sampai sekarang pun masih ada kan orang-orangnya. Masih. Nah, itu yang bikin kayak bisa ya. Keren banget gitu. Habis kehilangan perkembangan zaman berapa tahun, terus tiba-tiba puluhan malah bisa dibilang. Iya, bisa itu, dan bisa bertahan sampai era modern ini. Kan kayak props untuk orang-orang ini. Padahal kan susah ya Mas kayak gitu ya, maksudnya menjaga identitas budaya tapi sekaligus terbuka sama modernisasi. Kan nggak banyak kayak suku-suku di Indonesia yang masih kayak gitu. Kayak apa tuh Mas, suku Baduy? Oh ya, suku Baduy juga sih. Mereka punya ajaran ya kalau nggak salah menyebutnya itu ada Pikukuh 10 dan Pikukuh Karuhun. Jadi kurang lebih isinya, kalau Pikukuh 10 aku nggak tahu 10-10-nya ya, cuma tahu beberapa kayak misal jangan mengambil hak orang lain, hak barang-barang milik orang lain gitu kan, terus jangan membunuh juga. Itu ada 10 poin lah tentang larangan-larangan itu. Kayak pedoman hidup banget ya gitu. Ya bisa jadi itu pegangan hidupnya memang kan. Terus ada yang Pikukuh Karuhun, itu adalah soal menjaga kelestarian alam. Jadi kayak ya yang kita tahu kan sekarang mungkin suku Baduy ada yang di dalam, di luar gitu kan, dan yang dalam kan betul-betul sangat terkonservasi, baik budaya, adatnya, ajarannya juga, dan juga lingkungan hidupnya. Jadi pernah dengar beberapa cerita dari teman yang pernah mengunjungi ya, memang di sana selain itu blank spot internet gitu, memang tidak diperkenankan untuk mengeluarkan gadget dalam segala bentuk, dan pokoknya jangan membawa hal yang modern ke dalam sana gitu. Nah terus buatku ya sebenarnya menjadi tidak masalah ketika kamu adaptif ataupun tidak, selama masih ada sampai sekarang. Karena buatku yang aku kagum lagi kagum tentang suku Baduy dalam adalah
walaupun mereka tidak menggunakan ya modernnya dunia kita sekarang, mereka tuh tahu itu salah satu bentuk adaptif kan sebenarnya. Tapi mereka tidak menggunakannya dalam sehari-hari. Jadi aku merasa bukan menolak modernisasi yang terlalu gamblang juga ya, cuman gitu ya. Mereka tahu ada itu, tapi mereka memilih untuk tidak menggunakan itu karena mereka merasa sudah, ya kita anggap cukup dengan cara hidup yang mereka amalkan selama ini itu loh. Ya, jadi emang benar-benar mereka kenal siapa mereka dan mereka percaya akan nilai-nilai mereka. Betul. Tapi bukan berarti mereka terus tidak mau terbuka sama masyarakat lain gitu kan. Betul. Toh teman-teman dari yang luar, dari kayak kita ini boleh masuk ke sana ya, gitu. wisatawan pun boleh masuk. Cuman ya kita memang harus mematuhi aturannya ya. Harus tahu diri juga gitu. Jalan menuju pemukiman nggak ada kendaraan bro kalau gitu. Dan ini mungkin bisa jadi sebuah pesan penting ya ketika kita melihat orang-orang Samin, dia bisa adaptasi sampai sekarang, ngeblend dengan masyarakat modern. Tapi Baduy dalam tidak. Cuman kan kita semua punya kesadaran bahwa suku Baduy adalah salah satu kekayaan budaya kita. Jadi mau nggak mau, walaupun mereka tertutup, terisolasi dari modernisasi ya, tapi kita punya kesadaran untuk tetap menjaga dan membiarkan itu. Betul. Maksudnya kayak, yaudah, ini memang adat yang mereka percaya, jangan diganggu, jangan dirusak. Jangan sampai kayak jadi petugas militer yang datang terus nyuruh orang-orang Samin untuk sholat. Kita jangan jadi orang-orang yang itu juga. Benar-benar. Gitu. Tapi ini juga kayak Bali mas. Bali apa nih? Bali kan juga malah paparan budayanya itu lebih tinggi ya, paparan budaya lain ya teman-teman. Ya karena kan Bali pasti banyak banget nih turis mancanegaranya gitu. Tapi kalau aku lihat nih, Bali itu juga masih sangat menjaga tradisinya mereka gitu. Aku tuh ya kalau misalnya buka Instagram, itu tuh temanku kan banyak yang Bali ya teman-temanku. Nah, itu mereka pasti dikit-dikit berkebaya, terus aku lihat pasti fotonya tuh di pura, di pantai. Bener-bener semua hari raya tuh yang mereka rayakan. Terus kadang temanku tuh misalnya belajar bikin lawar gitu di pub tuh, kayak Prit aku bikin lawar, terus kayak nganyam gitu, aku kurang tahu itu apa. Kayaknya nganyam sesuatu gitu deh, kayak orang mau bikin ketupat gitu. Kayak gitu sumpah, itu apa sih? Ya itulah, pokoknya itu. Nah, itu teman-temanku tuh pasti sangat aktif tuh loh, dan bener-bener yang pasti into dengan kebudayaan. Dan aku yang ini kok bisa ya, yang bener-bener ini banget. Terus aku yang terharu juga kadang, yang keren banget mereka kalau lagi berdoa tuh Kikmat, Syahdu, Kitmat dan Syahdu gitu. Terus Bekasi pasti iri banget ya Bekasi. Bekasi nggak punya apa-apa teman-teman. Sumpah, sorry teman-teman Bekasi. Tapi ya, kita punya piramida kebalik. Bagus tau mas. Oke, sorry. Nah, terus ya itu sih mas yang aku sangat kagum juga ya dari suku Bali ya gitu. Ya meskipun pada kenyataannya banyak turis-turis yang bikin onar ya, bisa dibilang ya, itu kan masalah yang sedang dihadapi Bali pada saat ini gitu. Tapi kan ada wacana mau bikin bandara lagi kan di Bali itu. Maka dari itu mas. Dan di Bali Utara yang selama ini mungkin lebih identik sebagai tempat untuk healing, ketenangan, terus ya gitulah. Iya bener banget mas. Dan itu juga aku ngerasa cukup kontradiktif ya, karena kan masalah turis ini sebelumnya pengen diatasi dengan pembatasan kuota nih mas, pembatasan kuota dong dari turis mancanegara. Tapi kalau misalnya itu dibatasin gitu, tapi bandarnya dibuka, terus jadi kayak buat apa? Gini deh, kalau misalnya oke lah nambah bandara, tapi kuotanya dibatasin turis masih oke, karena kan akan ngebantu flow yang ada di Bandara Ngurah Rai, karena kan kita tahu sendiri ya Ngurah Rai kan akan selalu macet gitu kan kalau mau masuk dan keluar. Tapi kalau ujung-ujungnya udah ditambahin bandara tapi turis mancanegara nggak dibatasin, ya sama aja akan membludak di sana gitu. Jadi sama-sama membludak kan mas sebenarnya. Ya bisa jadi begitu, cuman mungkin ada pertimbangan lain, misal untuk penerbangan domestik, terus memang memecah arus tidak hanya di bandaranya ya sebenarnya, tapi di wilayah sekitarnya. Jadi bayangkan misal dengan kota yang sudah dibatasi tapi memang masih banyak ini, trafiknya akan kayak gimana di Ngurah Rai. Mungkin dengan adanya bandara kedua itu bisa jadi nggak macet loh, karena beberapa temanku yang tinggal di Bali juga menunjukkan kalau ngeluh macet. Iya, Bali macetnya mengerikan. Kalau di Jogja kayak di Kejayan tapi dikali 10 panjangnya. Kayak gitu. Ya sih, ya mungkin ada pertimbangan lain dari pemerintah, cuman ya semoga yang terbaik buat Bali juga gitu. Ya semoga apapun nanti penyelesaiannya yang emang benar-benar menyelesaikan masalah-masalah teman-teman yang di Bali gitu.
Itu dia teman-teman, pembahasan tentang suku Samin dan perjuangan orang-orang Samin melawan penjajahan Belanda pada waktu itu dengan tahu sendiri kan, dengan cara mereka sikap melawan tanpa menggunakan kekerasan. Bener. Dan lagi mereka keren banget bisa bertahan sampai sekarang di dunia modern yang kita hidupi bersama ini. Bener-bener. Dan apa ya, mungkin buat teman-teman juga pembelajaran buat kita semua, jangan lupa untuk mengenal budaya kita sendiri, mempertahankannya, dan ya apalagi ini di era gempuran modernisasi ya gitu. Adaptif boleh, tapi jangan lupa siapa kita dulu. Oke, Prita, sepertinya kita sudah tuntas membahas tentang masyarakat Samin hari ini. Jadi kita udah dapat lampu hijau untuk pulang sepertinya. Udah bisa bye. Mari kita akhiri obrolan kelam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.